Shalom, jemaat CLW yang dikasih Tuhan. Tak terasa kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan ke-11. Artinya sebentar lagi kita akan masuk di penghujung akhir tahun dan kita akan merayakan pesta Natal. Puji Tuhan. Ya, nah. Saat seperti ini saya diingatkan bagaimana 26 tahun yang lalu, ya khususnya di bulan Oktober, November, di mana kami sekeluarga masuk dalam fase transisi. Ya, saat itu kami ada di pengungsian di Manado, tepatnya kami berada di satu kecamatan, satu desa kecil di Tomohon. Ya, saya saat itu bersama keluarga masuk di persimpangan untuk melangkah ke tahap yang seperti apa. Dan saat itu saya tidak sama sekali tidak mengerti harus bagaimana dengan situasi yang Bapak Ibu mungkin dengar ya, tahun 99 ada kerusuhan besar baik di Maluku Tengah maupun di Maluku Utara. Nah, saat itu saya berpikir, Tuhan, apakah saya harus kembali ke Ternate di mana kerusuhan masih terus berlangsung, nggak tahu sampai kapan. Kenapa saya belum berpikir untuk balik Ternate? Karena 7 tahun kami berkarya di sana untuk melakukan tugas, karena mau melakukan satu perkara kecil untuk taat, untuk apa yang Tuhan arahkan, tuntunkan. Atau kami di Manado yang belum jelas seperti apa, karena kami tidak bekerja di sana, hanya mengungsi selama 7 minggu di sana, dan atau kembali ke Jakarta. Nah, disitulah persimpangan itulah ya yang Bapak Ibu akan lihat bagaimana Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa itu bekerja atas kehidupan seseorang. Dan pada waktu kita mendengar dan mengikuti arahan firman Tuhan, saya melihat bagaimana Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menggenapi janjinya hidup dalam saya maupun Bapak Ibu saudara percaya dan bisa menikmati. Dan kita akan masuk dari satu perikop yang akan kita bahas pagi hari ini dari kitab yang begitu luar biasa, yaitu kitab Rut. Ya, nah, di sini udah lihat, dan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, ini ayat firman Tuhan yang mengajak, kecaplah, yaitu satu ajakan untuk mengalami. Jadi satu peristiwa di mana kita bukan hanya mendengar Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Kamu harus menikmati, merasakan kebaikan Tuhan itu seperti apa, dan kau baru bisa berkata betul, Tuhan itu baik. Dan lihat, ya, Tuhan sebenarnya senang sekali mendemonstrasikan apa yang Dia bisa lakukan. Bagaimana, lihatlah, si Paulus itu lihat apa yang Tuhan bisa lakukan. Artinya apa? Kamu atau saya, kita harus menyadari dan mengakui kebaikan Tuhan itu. Nah, ketika kita melangkah dengan iman, kita bisa menikmati itu. Ya, nah, jadi sekali lagi ayat ini bukan hanya sekedar berupa ajakan, tapi Tuhan mau kita mengetahuinya, menikmatinya semua kebaikannya, dan kita akan buktikan sendiri. Ya, ini bukan cuma sekedar janji. Ya, bukan sekedar kata-kata. Apa yang perlu dibuktikan, dan Tuhan sangat menggenapinya. Ya, nah, oke. Saya nggak akan berpanjang-panjang melalui ini. Ini satu kitab yang membuat saya sangat menggairahkan. Saya udah nggak sabar mau menjabarkannya. Ya, satu kitab Rut. Pasalnya tidak banyak, cuma 4. Ya, nanti saya jabarkan sedikit dulu. Kitab Rut ini adalah salah satu kitab yang luar biasa, yang lamanya, ya,
dituliskan di dalam Alkitab dan seorang perempuan. Di kitab, Bapak Ibu, wah kita baca kitab berulang kali segala macam. Tanpa terasa, tanpa dipikir, hanya dua perempuan, ya, dua wanita ini yang ditulis di Alkitab. Ruth dan Esther. Hanya dua perempuan ini. Banyak nama perempuan di Alkitab, tapi dua perempuan ini hanya ditulis. Dan salah satunya adalah Ruth. Nah, pagi ini kita membagikan bagaimana kok apa yang istimewa dari Ruth, sehingga Tuhan sendiri, ya, membuat spesial lama ini untuk ada di dalam Alkitab ini. Nah, kita bisa lihat dulu, ya. Saya mau minta doa kita untuk bacakan kitab Ruth pasal 1. Ya, itu cukup panjang. Oke, silakan doa. Ruth pasal 1. Ruth dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang yang ternyata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan yang terdiam, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu nanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, janganlah di saat aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Yes, oke, luar biasa ya. Kita bisa lihat. Ruth sekali lagi bilang, Ruth adalah orang kafir. Dia dari Moab. Moab adalah orang bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia bukan bangsa Israel. Dia juga masuk bukan umat pilihan Tuhan. Ruth di situ dikatakan seorang janda miskin yang ditinggal mati muda oleh suaminya. Ya. Lalu kenapa Ruth begitu spesial? Siapa sebenarnya? Saya jabarkan sedikit lebih detail bahwa sekali lagi Ruth adalah bangsa Moab, bukan keturunan Abraham, melainkan keturunan dari
Lot, keponakannya Abraham, bukan dari Abraham, dari Lot, keponakan Abraham. Ya. Saat itu setelah kehancuran Sodom dan Gomora, ya, Lot tinggal di gua bersama kedua anaknya. Kedua anak itu menipu sehingga tidur dengan Lot, ya, dan lahirlah satu suku, ya, akibat hubungan lahiriah tersebut muncul dua anak yang namanya Moab, ya, nenek moyang bangsa Moab. Yang kedua adalah Ben-Ami, ya, yang nanti pada ujungnya adalah nenek moyang bangsa Amon. Kedua suku ini yang selalu menjadi musuh bebuyutannya orang Israel. Ya, tapi kita harus berpikir, mengapa kok Lut bisa muncul dan nanti pada ujungnya masuk dalam keturunan ilahi dan Kristus hadir melalui generasi. Kita mulai ya. Jadi di sini pada sejak diawali bagaimana terjadi satu kelaparan, ya, kelaparan di Bethlehem di Bani Yehuda. Lalu Elimelek bersama istri dan kedua anaknya, ya, pergi. Padahal kita tahu dia pergi untuk ke Moab. Moab bangsa asing, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, Bethlehem sebenarnya artinya rumah roti. Ya, kalau rumah roti artinya harusnya ada penyediaan. Dan Tuhan mau Elimelek dan keluarganya bukan bergantung sama rumah roti, tapi bergantung kepada pemberi roti. Ya, harus tahu Tuhan kasih bilang nama Bethlehem untuk bangsa ini bergantung pada Allah yang sanggup memberikan apa yang digenap untuk dicukupi kebutuhannya itu. Nah, yang berikutnya, yang pertama tadi kafir, yang kedua status yang kedua ini seorang janda. Ya, dia bukan orang pilihan Tuhan, dan kedua status janda. Pada saat itu kedua status ini, ya, status orang janda itu memposisikan dia kehilangan status sosial, politik, ekonomi, ya, bahkan status itu nggak lebih baik, sangat buruk, ya, saat itu untuk dimiliki. Bahkan pada dibandingkan dengan saat fokus yang ada di negeri kita, mungkinnya status saat itu sangat-sangat membuat seseorang itu tidak punya harapan. Nah, jadi kalau satu janda saja merupakan berita buruk, di sini dikatakan ada dua janda, Naomi dan Ruth, datang pulang. Makanya pada waktu Ruth dari waktu pulang, dia mendengar di Bethlehem Allahnya menyediakan roti, dia pulang kembali. Dan waktu pulang, bukankah itu Naomi? Sebenarnya arti Naomi itu menyenangkan, ya. Tapi dia bilang, jangan kau panggil aku Naomi, panggil aku marah, ya, pahit, sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi begitu hancurnya hati Naomi saat itu, ya. Tapi lihat bagaimana kita bisa melihat dari kondisi yang paling buruk, Tuhan bisa mengubah menjadi sesuatu yang indah pada akhirnya. Nah, tadi saya di awal mengatakan bagaimana di persimpangan pada waktu Elimelek beserta keluarganya mengalami satu yang namanya peristiwa kelaparan. Sebenarnya itu di persimpangan jalan untuk memutuskan aku harus kemana saat ini. Nah, keputusan itu menentukan langkah berikutnya. Waktu salah memutuskan itu akan berdampak, berakibat buruk bagi kita yang memutuskannya hari itu. Dan saat itu Elimelek memilih menurut pikirannya sendiri. Dan kita tahu apa yang kita pikirkan menurut pikiran sendiri selalu berakibat buruk. Nah, kita tahu juga kitab Rut adalah kitab di mana Rut hidup di zaman hakim-hakim. Di situ dikatakan bahwa pada waktu zaman hakim-hakim, zaman yang gelap di mana orang Israel hidup dalam kondisi kejahatan yang merajalela, dan siklus kejahatan itu terus berkelanjutan.
pada waktu mereka hidup meninggalkan Tuhan, lalu masalah datang, mereka berteriak pada Tuhan. Tuhan kirim seorang nabi, mereka dipulihkan dan mereka hidup dalam kemenangan. Lalu mereka lupa Tuhan lagi, terus begitu. Nah, makanya disebut kitab Hakim-Hakim, kitab yang muncul di mana bangsa Israel pasang surut, ya seperti Andrew bilang, seperti yoyo, naik turun. Ini teman-teman. Tapi kita dalam belajar kitab Rut ini ada 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama, memiliki keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Bagaimana kitab Rut pasal 1 dan 2 di situ dikatakan ya, bahwa waktu mereka dari keluarga pergi meninggalkan Bethlehem dari Yehuda ke Moab, disitulah anaknya Malon bertemu dengan Rut. Dan disitu katakan mereka menetap 10 tahun di sana. Pada waktu mereka menetap 10 tahun, artinya Rut dan Malon bertemu di situ. Ya, setelah 10 tahun di situ dikatakan Mahlon dan Kilion mati di sana. Di awal, waktu kita berpikir segala sesuatu secara logis, wah ini Moab ini tempat yang luar biasa. Kita lihat, kenapa mereka milih Moab? Kita lihat, ada satu gambar. Kita bisa lihat. Mengapa Moab menjadi pilihan Elimelek dan keluarganya untuk menjadi sasaran? Ternyata secara geografis Moab adalah lokasi yang berada lebih dekat timur laut, di Laut Mati, ya cukup dekat dari, kalau lihat gambar tadi coba ada boleh jabaran nggak apa-apa, balik sedikit, dia di sebelah timur dari Laut Mati, jadi cukup dekat dari Bethlehem. Secara politik, secara ekonomi, menurut logika tampak lebih aman, dia dengar lebih makmur, makanya dia pergi ke sana, ya. Taman. Secara manusia sekali lagi, logikanya sih strategis nih. Ini mau nggak mau jadi harus jadi pilihan yang utama. Dan mereka memutuskan bahwa mereka pergi ke sana. Tapi mereka lupa. Sekali lagi Moab bukan bangsa yang masuk dalam perjanjian dengan Allah. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena Moab menyembah yang namanya Dewa Kemos. Dewa yang dibenci oleh Allah dan mereka itu harus dimusnahkan. Elimelek tidak menunggu waktunya Tuhan, tapi mengandalkan logikanya. Hal itu sering kali dilakukan bagi kita, anak-anak Tuhan, orang percaya. Jadi pada waktu, tadi saya katakan di awal, pada waktu di persipangan, saya terus terang saat itu berumur sangat kencang, ya, sangat keras sama istri. Tuhan, saya harus kemana? Ke Ternate dulu. Ini sudah 7 minggu di pengungsian. Ya, di pengungsian nggak ada tempat yang enak di pengungsi. Waktu kita berbicara bangsa Israel di pengungsian, saya bisa merasakan di pengungsian nggak enak. Sekalipun tempat yang kami tinggal di satu desa di Tomontu cukup nyaman, sejuk, enak di kanan sini, tapi tetap namanya di pengungsian tetap nggak enak. Dan saat itulah saya memilih untuk bertanya, Tuhan, saya harus kemana? Tuhan, saya menurut apa yang Tuhan tahu. Tapi Elimelek enggak. Menurut logika, menurut lokasi, dia menetapkan Moab yang terbaik. Nah, lalu kita harus ingat, Ulangan 23 ayat 36 dikatakan, di Ulangan 23 Tuhan melarang orang-orang Moab itu masuk ke dalam jemaat Tuhan. Ya, kenapa? Karena bangsa ini yang dulu pernah menghalang-halangi waktu mereka keluar dari Mesir. Ya, orang Moab jadi menjadi duri. Ya, nah. Tapi Elimelek di awal dikatakan dia lebih memilih meninggalkan rumah roti yaitu Bethlehem dan mencari roti di negeri yang tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau anak-anak muda, para orang tua, para suami yang
sedang bekerja, sedang berusaha, seringkali ya rumput tetangga lebih hijau ya daripada rumput di pekarangan kita sendiri. Padahal waktu tengok ke sana hijau, padahal kita nggak tahu sebenarnya rumput plastik. Ya kan? Kita hijau, kita pikir rumput seger banget, padahal rumput plastik imitasi sekarang udah bisa susah bedainnya. Nah, janganlah kita berpikir ya kalau terlihat masuk akal, masuk logika secara manusia, tetapi ternyata mata kita terhalang untuk tidak berpikir bahwa waktu kita secara logika benar, belum tentu ya hal itu akan menentukan kita semakin dekat sama Tuhan atau menjauhkan kita dari Tuhan, diri kita dari Tuhan. Karena kita harus tahu, saat kita memilih sesuatu yang akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan, saat itulah kita sedang memberikan celah untuk masuk yang namanya masuk dalam penderitaan. Nah, kita bisa melihat Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya padanya. Nah, di Rut 1 ayat 3 tadi dikatakan Elimelek memilih untuk tinggal di Moab, sehingga dia pilihannya menyebabkan dia mati di sana dan kedua anaknya mati di sana. Nah, sekarang posisinya gimana? Naomi sekarang kehilangan posisi, suaminya hilang, kedua anaknya hilang. Yang ada tinggal dua anak bantunya. Ya, di situ nama Orpah dan Ruth. Dalam keadaan hopeless dia bilang, anakku, aku sudah sekarang ini aku sudah mendengar di Bethlehem ada roti. Aku memutuskan untuk kembali ke sana. Lebih baik kamu pulang ke negerimu masing-masing. Kembalilah kepada keluargamu, kepada orang tuamu. Karena aku nggak mungkin melahirkan lagi anak-anak dan kamu menunggunya. Ya, karena pada waktu itu kalau nanti Naomi kawin lagi punya anak dan anak itu harus kalau laki-laki untuk dinikahkan sama anak mantunya, mana mungkin. Lebih baik masa depanmu bisa kamu raih di negeri kalau kamu balik ke sana. Nah, Orpah ya, jangan begitu ya, mami jangan begitu. Aku mau ikut mami. Udah, aku balik. Lalu Orpah bilang, benar juga ada ya, gua masih muda. Lebih baik balik ke rumah sudah. Ya, cium mama pulang deh. Dah. Tapi Rut, kamu sudah lihat saudara iparmu sudah pulang. Ya, kalau saya lihat di sini posisi Naomi bukanlah seorang mami yang bukan tidak bertanggung jawab, tapi dia lebih mempertimbangkan untuk kebaikan mantu-mantunya. Karena Naomi sendiri tadi, aku udah nggak punya harapan. Aku hanya berpikir kembali ke negeri. Tapi yang kita bisa lihat apa? Jawaban dari Ruth bilang, Ruth memilih untuk bersama Naomi. Ibu Naomi, jangan paksa aku kembali ke negeri ini. Ya, kemanapun kau pergi, aku bersamamu. Ya, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalahku. Di mana engkau mati, aku pun di situ mati. Saya bilang, wah, ya, kalau orang waras mungkin orang yang secara dunia, ini janda nekat. Udah tahu janda ini janda miskin nggak punya harapan, janda ikut janda nekat. Ya ini janda apa? Janda yang udah janda yang nggak punya apa-apa, warisan nggak ada, harapan nggak ada. Tapi Rut 1:16, jangan paksa aku untuk meninggalkan kau. Saya berpikir, coba renungkan, dan saya renungkan, kok kenapa begitu luar biasanya Tuhan mau menaruh kita betul di situ. Kalau Bapak Ibu mau lebih detail mengerti, mungkin di situ sudah disebutkan ya. Tapi slide-nya ada di belakang. Saya buka sedikit dulu. Itu ada di Mazmur 45 ayat 1. Nanti makanya waktunya akan saya tapi nanti saya baca dulu. Nanti saya akan masuk ke situ. Ya. Mazmur 45 ayat 1 bilang begini. Untuk pemimpin hidupan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah,
nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Wajar, ya. Lidahku seperti pena juru tulis yang mahir. Nah, kalau dalam bahasa terjemahan, waktu kita cari kata-kata Mazmur 45 ayat 1 bilang kata pena itu adalah beras. Kalau Bapak Ibu selalu nonton film silat, ya Bapak Ibu melihat kalau nonton film silat, mereka anak-anak raja nulis diajar bukan pakai pulpen tapi belum ada. Mereka memakai seperti kuas cara nulisnya. Makanya cara memegangnya khusus ya. Nah, bilang gini, kita bisa lihat bahwa ayat ini menyatakan pena ini di tangan juru tulis yang mahir menghasilkan puisi yang indah. Nah, kita bisa tangkap bahwa makna pena itu seperti lidah. Walaupun terdengarnya sepele, oh lidah kok sepele, simpel banget. Nah, di sini bilang gini, lidah saya maupun lidah saudara dapat membuat lukisan, ya, membuat lukisan yang indah. Tergantung siapa yang melukisnya. Nah, kalau saya dulu lihat tulisan anak-anak saya, kayak punya cucu, dia kalau waktu saya ajak, belajar gambar, anak 2-3 tahun gambar apa? Lingkaran, garis panjang, buat saya udah bagus. Ya anaknya bisanya di sini. Ya, kalau nanti udah lulus SMP, SMA, ya bikin pemandangan, bagus nggak? Bagus. Tapi buat seorang maestro yang indah, lukisannya. Nah, artinya Alkitab menuliskan tentang Alkitab, hidup saudara maupun saya seperti sebuah lukisan. Bagus atau jeleknya, ya, ternyata ditentukan oleh apa? Lidah kita, ya. Kalau kita bisa, lidah kita bisa menentukan secara spesifik lagi, lidah kita bisa menentukan ekonomi kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, apapun, bahkan keuangan kita sekaligus. Nah, di ayat kita balik lagi ke tadi. Disinilah di Rut 1:16, Rut sedang memperkatakan sesuatu yang tidak lazim dibicarakan oleh orang pada zaman itu. Ya, jangan desak aku ibu untuk meninggalkan engkau. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Di mana kau matimu, aku hidup dan kau bukan situ. Saya melihat perkataan ini yang membuat Tuhan dan orang asing mengutamakan Allahnya Naomi yang dipercaya ini. Dan mulai saat itulah nanti kita lihat Naomi mulai melihat, menikmati, mengecap, ya begitu baik Allah ya kamu terus yang Naomi percaya itu. Nah, kita lanjut. Next slide kita lihat. Ya, kita mulai jelas ya. Nah, kita lihat gambar Elimelek dan keluarganya berangkat ke negeri Moab. Mereka kehilangan segala sesuatu. Ya, lalu setelah mendengar kabar di Bethlehem ada roti, Rut dan Naomi mulai kehidupan yang baru. Ya, yang kedua adalah begini. Milikilah untuk membuat keputusan sulit. Rut memilih untuk bersama Naomi pergi ke Bethlehem, ke rumah roti itu. Nah, di sini dikatakan sekali lagi, disinilah yang disebut awal dari sebuah yang namanya pemulihan dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu, waktu kita memilih untuk menempatkan Allah di tempat yang pertama dan terutama di situ, kita akan melihat Allah akan menuntun kita selangkah demi selangkah. Nah, Tuhan katakan, ya buat saya
selangkah yang kamu lalui adalah anugerah Tuhan. Ya, waktu mereka kembali, ya luar biasa ini. Nanti kita bacakan. Tolong bacakan Rut pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Silakan, Bro. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang anak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, nama Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut tuli-tuli jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Oke. Ya, pada waktu Rut mengusul bersama Naomi, di situ dikatakan oleh Bapak Ibu baca. Pada waktu mereka sampai ke Bethlehem, disitulah Bethlehem sedang mulai musim panen, menuai jelai. Wah, ya kelihatannya kebetulan emang dengar awalnya. Mendengar kabar. Di Alkitab selalu mendengar ya. Nah, Naomi pun mendengar ada kabar kebaik. Firman itu kabar baik. Bethlehem ada roti di sana. Dia balik ke rumah roti. Dan mereka waktu tinggal di sana dikatakan Rut tidak tinggal diam. Walaupun dia sudah sampai di rumah roti, lalu Rut mengerti. Ini tiba saatnya aku move on untuk bergerak, tidak tinggal diam. Makanya waktu kita dibawa Tuhan oleh Tuhan, Tuhan mau kita merespon bekerja sama. Lalu Rut bilang sama Naomi, Mama Naomi, aku mau pergi ke ladang. Ya, bukankah saat ini masa salah satu musim menuai? Ada jelai di sana. Punya siapa? Belum tahu. Maka Rut bilang, pergilah anakku. Nah, pada waktu ke sana, lihat, Tuhan menuntun ladang begitu luas. Bethlehem rumah begitu luas. Ladang punya banyak orang. Tapi nanti di ayat bilang ini, tanpa Rut tahu, Allah menggiring untuk Rut masuk di tempat ladangnya Boas. Nah, kalau kita sering dengar, ini yang disebut namanya divine connection. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Lalu di situ dibilang, ya, karena dia kerja, dan kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Rut. Benar. Waktu Rut bekerja, ya, mengumpulkan jelai, dia juga nggak tahu bakal digaji apa enggak. Pokoknya dia kerja aja. Dan di situ dia dikatakan, Rut bekerja pada waktu datang sampai sekarang, sampai sore. Dia angkat tangannya nggak pernah berhenti bekerja. Dan itu menarik perhatian banyak orang. Lalu pada waktu bosnya, siapa gadis itu? Lalu dia bilang, itu perempuan yang bersama Naomi dari Moab. Dari pagi sampai sekarang, dia nggak pernah berhenti bekerja. Bapak Ibu, orang yang pada waktu orang yang mau memutuskan untuk ikut Tuhan, tanpa kita berpikir atau kita sadar, kita mendapatkan akses, ya, membuka semua pintu-pintu berkat itu terbuka, ya. Lalu pada waktu akses itu muncul, Boas bilang, dengarkanlah anakku, ya, tidak usah kamu pergi memungut jelai ke ladang yang lain, karena ladang itu makin luas. Kamu di ladangku aja di sini, supaya kamu ikuti perempuan-perempuan yang lain, supaya kamu tidak diganggu, supaya kamu tidak diusik orang-orang lain. Bahkan mungkin kalau sekarang, ini ada janda di sini, bisa aja dijailin, bisa aja digangguin, ya. Dan saya tadi sebutkan, status janda saat zaman dulu itu status yang sangat-sangat riskan, tidak bagus, ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana tangan yang luar biasa ini
Yang terakhir di luar kata adalah tangan yang terampil yang cekatan membuat kamu kaya. Kaya apa? Kaya untuk memultiplikasi yang tidak mungkin. Dan ayat berikutnya kita lihat, teks berikutnya. Nah, dia bilang gini, setelah Ruth ketemu sama Boaz, lalu dikasihlah jelai itu sebanyak 6-7 eva. Saya itu berapa banyak? Ternyata Boaz kasih sama si Ruth 24 liter. 24 liter kalau kita beli di Alfamart, satu karung yang kecil 5 kilo. Kalau yang agak besar 10 kilo, ini dapat 24 liter, berarti 2,5 karung. Buat saya, susah juga bawanya. Dia bawa, lalu dia laporlah sama Ruth, sama Naomi. Bagaimana kamu hari ini? Kamu bawa apa itu? Mama Naomi, aku ini dapat jelai. Kamu bawa begitu banyak? Siapa yang kasih? Lalu diceritakannya bagaimana kejadian dari pagi hingga petang. Dan di hari ini aku ketemu seorang yang murah hati, baik hati. Siapa namanya? Namanya Boaz. Wah, ya. Jadi nggak tahu juga. Nggak tahu bagaimana untuk sama Boaz. Kita lihat next. Ya, kita lihat next slide. Nah, waktu itulah tahu saya itu. Sekarang aku ngerti. Kamu nanti setelah ini kamu diberi ini, kamu harus dapat tempat perlindungan supaya jelas statusmu masa depan dan kau mempunyai harapan dan kau hidup berbahagia. Oleh karena itu mandilah, makanya dengan mandi, pertama mandi, beruraplah, artinya ya dandanlah sedikit supaya kamu bisa fresh, pakai pakaian yang paling bagus. Mau ngapain ini janda pakai suruh mandi dandan segala macam? Jangan kau ketahuan kalau datang kepada orang itu. Ya, sebelum maksudnya Boaz selesai makan dan minum sampai puas. Nanti jika engkau memberikan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat di mana ia berbaring. Perhatikan si Boaz baring di mana, harus baik-baik. Kemudian datanglah dekat dan singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaring. Awalnya waktu saya dengar begini, sepintas, ini Mama Naomi udah salah nyuruh begini. Kalau kita nggak baca secara detail, secara pelan-pelan, ini resikonya gede banget. Janganlah, ya sudah ke sana, ke perusahaan. Nah, disinilah kita bisa mengerti bahwa Naomi, Tuhan memberikan hikmat dan Naomi memberikan satu langkah profetik. Kamu harus mandi, ya berwakal, pakai pakaian yang bagus. Bukan sesuatu konotasi yang negatif, melainkan untuk Naomi untuk mengerti, memposisikan diri bahwa pada waktu kamu datang ke sana bukan sebagai motivasi yang buruk, sebagai seorang janda yang genit, bukan, tapi dia merendahkan hati, memposisikan bahwa butuh seorang pelindung di situ. Nah, ya, dan kita melihat pada waktu itu kita nanti Bapak Ibu baca, Boaz setelah makan dan minum dia nggak tahu. Setelah itu lalu berbaringlah di sana, di tempat pembaringan situ. Lalu seperti instruksi Naomi datang dan sikapan juga. Dan pagi-pagi pada waktu Boaz bangun, ada siapa ini? Bisa dibayangkan, ya mungkin Boaz kaget sekali tiba-tiba ada Ruth di sana. Apa yang dilakukan? Ya, lalu Ruth menyampaikan dengan itu. Sebelum ini ada Ruth bilang,
aku butuh, bahasa saya, aku butuh untuk yang namanya orang yang menebus aku, supaya aku dikembalikan posisi itu. Karena status janda ini nggak bagus sekali buat aku butuh hidupku dipulihkan. Nah, ya makanya juga di awal inilah awal pemulihan, bahwa Naomi ya sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Naomi tetap menyuruh untuk melakukan apa yang dilakukan. Nah, hal-hal ini membuat kita bisa melihat bahwa Ruth memilih untuk taat pada mentornya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu kita dibimbing secara firman, mungkin oleh gembala, dibimbing oleh ketua di dalam satu kelompok sel atau sel yang Bapak Ibu sedang bernam di situ, dengerin, ikutin arahannya. Selama mulut orang itu ada firman, ikutin. Karena firman, pada waktu kamu menerima, pada waktu kamu mendapatkan revelasi dari situ, firman Tuhan katakan, waktu kamu mendengar firman, firman itulah yang akan memerdekakan kamu. Dan Ruth menikmati semua kebaikan Tuhan itu. Nah, ya ini. Kita bisa melihat. Next, kita lihat. Waktu Boaz menyadari bahwa Ruth ada di situ, dia bilang, pasal 4 ayat 1 sampai 12. Coba silakan. Ruth menjadi istri Boaz. Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu. Lalu berkatalah Boaz, "Hai saudaraku, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnya 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Dan jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boaz, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang yang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya, yang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel." Lalu penebus itu berkata pada Boaz, "Engkau saja yang membelinya dan tanggalkanlah kasutnya." Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumah itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Ya, oke ya. Jadi saat Ruth malam-malam datang di tempat berbarengan Boaz, sekali lagi Ruth sedang merendahkan dirinya
di bawah orang yang mau menebusnya. Ya, jadi sikap yang sangat sopan. Dia nggak kurang ajar, nggak punya maksudnya segala macam. Dan Boas mengerti maksud itu. Tapi kita harus ngerti, pada waktu itu ada yang namanya hukum penebusan. Boas menebus Rut dengan jalur hukum. Di sini banyak ahli hukumnya. Nah, Pak Jek, pada Pak Fikor, lalu ada ini Bu Imam, buat semua belajar hukum. Boas pun menempuh jalur hukum. Nah ini menarik ya, karena si banyak orang hukum. Kita ngomongin masalah hukum. Boas menempuh jalur hukum di hadapan siapa? Para tua-tua di pintu gerbang kota. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, saya mau jabarkan sedikit. Ada yang namanya hukum penebusan keluarga. Di situ dikatakan yang namanya Goel. Ayat firman Tuhannya di Imamat 25 ayat 25 dan ketiga ayat 4. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Dalam adat istiadat Israel, jika seorang laki-laki meninggal tanpa meninggalkan keturunan, maka, nah ini kita baca dulu. Maka dibilang tanah miliknya keluarganya tidak boleh hilang dari sukunya. Makanya Naomi pada waktu pulang dan Rut dia mencari, nggak boleh hilang, satu suku pun nggak boleh hilang. Tadi ini bilang nggak boleh, jadi harus ada yang menebus dan dia mencari siapa yang mampu kerabatnya yang bisa menebus. Naomi bilang waktu bawa jelai kasih lihat Naomi bilang, dan mengatakan yang menebusnya itu namanya Boas, bilang itu orang kerabat kita yang akan menebus. Jadi dengan jelas. Nah, jadi seorang Ibrani Goel itu yaitu sekali lagi mencari kerabat terdekat. Di situ di kitab itu dikatakan Boas bilang, aku mau menebus kamu, tapi masih ada satu kerabat lagi yang lebih dekat dari aku dan aku harus ketemu sama dia. Nggak bisa aku mengambilkan wajah. Itu menyalahi proses hukum. Nanti kalau tiba-tiba aku ambil sembarangan dan dia protes, itu jadi masalah yang jadi sangat besar dan tidak baik di mata masyarakat. Hebat ya Boas. Saya bilang, Boas bermain cantik. Dia begitu luar biasa. Nggak bayangin asal comot saja. Kita bisa lihat. Demikian juga Kristus. Waktu menebus kita, waktu Kristus tahu manusia jatuh dalam dosa, dia punya kuasa. Iblis ini ngapain? Ini makhluk yang paling mulia. Ini yang menjadi rekan sekerjaku. Walaupun dia berdosa, Tuhan Yesus nggak jalur begitu. Tuhan Yesus itu mengambil jalur hukum. Dia harus sesuai apa yang dia firmankan. Dia harus adil. Dia harus punya kasih. Kasih dan keadilan harus berjalan bersama-sama. Nah, ini sebenarnya yang sedang dimainkan oleh Boas, yang kita harus lihat pagi hari ini. Nah, kita lihat ya. Ada urutan penebusan. Kalau udah tahu cara bermainnya hukum selalu ada urutannya. Nggak bisa pasal 1 langsung pasal 11. Loncat ini ada urutannya. Ini harus diberesin ini, ya kasus ini harus diberesin ini. Setahap demi setahap. Kalau ini selesai, ini harus ini. Baru bisa masuk fase-fase berikutnya. Nah, di situ dikatakan, Rut 3 ayat 12 memang aku penebus. Sekali lagi dalam, tapi ada satu lagi yang kerabat lebih dekat. Mari kita ketemu. Lalu Boas ngajak orang-orang kita berbagi dan dikatakan di situ kebetulan kerabat itu ada sini kumpul ya. Aku mau perkatakan kerabat kita Naomi baru pulang dari Moab bersama mantunya, mereka bisa minta ditebus, mereka nggak boleh kehilangan hak waris tanah warisnya. Kita berdua dan kau yang paling dekat dari semua itu ya. Kalau kamu yang menebus, kamu akan memiliki tanah warisannya Naomi dan Rut sekaligus. Namun juga istrinya Rut bisa jadi istri kamu. Pertama waktu dengar hak waris, dia bilang, boleh.
Ya, dapat hak waris siapa nggak mau ya. Tapi ada tanggung jawab. Ini kamu harus ngawini si Rut. Nah, mana bisa begitu? Baik. Kalau begitu kamu saja. Nah, pada waktu yang mempunyai kerabat terdekat nggak mau, kamu saja, artinya Boas saja yang ambil. Baik, karena kamu nggak mau, aku ambil, kata Boas. Berarti aku akan mengambil menjadi penebus Naomi dan Rut. Aku ambil hak waris tanahnya dan juga ambil besar hak untuk mengambil istri terus besar. Dan kamulah yang ada di sini sebagai apa? Saksi-saksinya. Wah, jadi nggak sembarang aku sama-sama Rut ya langsung kami nggak begitu ya, hebat ya, kita bisa lihat luar biasa. Nah, dan itu terjadi adanya di mana? Di pintu gerbang kota. Kenapa pintu gerbang kota? Karena pintu gerbang kota kita lihat. Nah, pintu gerbang kota adalah kita nggak punya pengadilan negeri 1, 2, 3 yang pengadilan negeri nggak ada di zaman dulu, nggak ada. Adanya pintu gerbang kota, tempat peradilan dan sidang umum di situ tuh. Kalau kemarin Pak Victor sama saya di Bungur pengadilan di situ tidak ada zaman dulu, adanya di pintu kota. Makanya Boas datang ke pintu gerbang. Di situ tempat berkumpul para tua-tua, para pemimpin kita. Ya, di situ juga tempat transaksi berbagai kegiatan termasuk bisnis dan juga tempat pengesahan publikasi masyarakat. Dan Boas tahu di tempat itulah segala sesuatu menjadi clear dan transparan. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus tahu semua harus transparan. Pembayaran hutang dosa harus jelas. Di mana tempat disidangkan jelas. Jadi waktu kita menyaksikan Pontius Pilatus menyidang itu, di sidang dalam tempat di mana Tuhan Yesus berperan dan semua transparan terjadi transaksi. Dan dunia tidak bisa mengingkari apa yang terjadi di dunia ini. Bahkan sejarah semua akan mencatat walaupun bagaimana Yesus melalui proses penebusan dan berjalan sempurna sampai semua itu berjalan dengan baik. Dan Boas lakukan itu di pintu gerbang. Nah, ada satu lagi yang menarik sebenarnya, bahwa di pintu gerbang tanda penyerahan hak melepaskan sandal. Nah, oke, kita akan sebentar lagi akan habis. Ya, penyerahan sandal. Gini, di bangsa Israel dulu untuk menguatkan sesuatu perkara dalam suatu kasus penebusan, ya seseorang harus menanggalkan kasusnya dan memberikan kepada orang lain. Di sini dikatakan penebus pertama yang menolak mengambil hak penebusan itu diberikan kepada orang lain, dia harus menanggalkan. Jadi tidak ada alasan lagi suatu saat ke depan untuk menggugatnya hal itu. Kalau ini jangan, ini sembarangan ngambil janda kembang, janda muda, nggak bisa. Dan semua disaksikan di pintu gerbang oleh Boas. Nah, kita bisa lihat tradisi itu di Ulangan 25 ayat 7 sampai 10. Kita lihat next, dipercepat sedikit. Yes, kita lihat. Nah, ini gambar di pintu gerbang kota. Bayangin gimana Boas datang pada para orang Fatih kota ya. Terus kita maju lagi. Nah, sekali lagi fungsi dan perannya. Fungsi pintu gerbang, pengadilan tempat berbagai peristiwa atau hukum, tempat para tua berkumpul, tempat publik atau para saksi masyarakat untuk mengesahkan sesuatu pendapat dan pusat dari semua keputusan penting di pintu gerbang. Nah, peran dalam kitab Boas dan Rut apa? Boas menyelesaikan kasus penebusan di pintu gerbang situ, dan mereka menjadi apa? Saksi resmi orang-orang yang hadir di situ. Nah, pernikahan Boas dan Rut disahkan di depan umum, bukan di penghulu. Kalau sekarang di penghulu sah, enggak. Zaman dulu di pintu gerbang sah. Dan luar biasa ya. Nah, lalu itu melambangkan keadilan dan kebenaran Allah. Luar biasa. Next kita lihat. Nah,
Jadi tradisi Ulangan 25 ayat 10 itu dikatakan bahwa hak penebusan diserahkan langsung kepada orang lain. Jadi Rasul Rut penebusannya pada orang terdekat dan Boas dan selanjutnya ya. Next kita lihat lagi. Nah, yang terakhir ini, Boas sekali lagi adalah gambaran Kristus sebagai penebus sejati. Yang apa? Yang menebus kita waktu kita kehilangan hak waris karena dosa yang dilakukan oleh Adam. Tuhan Yesus tidak melanggar hukum, tapi menggenapinya dengan kasih. Bahkan Tuhan Yesus mengangkat kita dari belenggu dosa, mengangkat dari keterpurukan yang hidup tanpa harapan seperti Rut dan menjadikan bagian dalam kerajaan. Next kita lihat. Ya, disitulah kita bisa melihat pada waktu kehidupan Rut dipulihkan dengan Boas, muncul yang namanya generasi-generasi ilahi. Lahirlah Obed, garis keturunan raja. Ya, di sini dikatakan Rut 4 ayat 13-17, Tuhan memberkati pernikahan Boas dan Rut dan mengandung dan melahirkan seorang yang nama Obed. Obed adalah kakek dari orang lainnya, kakeknya dari Daud, dan pada ujungnya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu, waktu kita menyadari, setelah kita ambil Tuhan Yesus, Bapak Ibu, waktu kita menyadari Alkitab kita tidak pernah salah. Dia menceritakan segala sesuatu ujungnya adalah Yesus. Yesus adalah kebenaran kita. Makanya kita sungguh bangga, sungguh beruntung memiliki Allah seperti ini. Dan pada waktu saya mengingat bagaimana Tuhan tuntun kehidupan kami sekeluarga, saya bilang betapa baiknya Tuhan. Kalau saudara tidak pernah ngecap kebaikan Tuhan, sangat sulit menurut kita untuk bisa mengucap syukur. Sangat sulit kita bisa melihat Allah itu begitu ajaib, begitu kita. Tuhan Yesus memberkati.